Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi nih sob, bersama gua Muhammad Maliki di YWalk. Kita akan mengupas suatu misteri yang ada di luar nalur Anda. Dan gua juga sudah mengundang satu narasumber yang bisa dibilang orang jauh. Mau tahu kelanjutannya gimana sob? Penasaran kan? Gimana Ki kabarnya Ki? Alhamdulillah baik. Itu gimana? Alhamdulillah juga baik Ki, ya kan. Terima kasih banyak nih Ki, udah nyempetin waktunya buat datang di YWalk sini Ki. Siap. Perjalanan berapa jam Ki kira-kira? Kurang lebih 4 jam. 4 jam. Subhanallah ya Ki ya. Nyempet-nyempetin nih dari Cilacap sana. Oh mungkin netizen juga belum kenal ya sama narasumber yang saya bawa ini. Mungkin Ki boleh perkenalkan diri? Ya, saya perkenalkan diri, nama saya Abrai Putra Cilacap. Salam Rahayu. Oke so, ini adalah Ki Abrai Putra Cilacap. Oke Ki, mungkin kita nggak berlama ya kan. Gue langsung mau tanyain aja nih Ki, tentang dunia perspiritual. Oke Ki, ente ini dari kapan belajar untuk spiritual ini? Untuk spiritual, saya nggak belajar. Nggak belajar. Terus? Dari keturunan. Subhanallah, beneran dari keturunan? Iya. Walah, kalau keturunan itu biasanya macamnya kayak gimana sih Ki? Keturunan itu dia terpilih dari turun menurun, dari anak-anak sampai cucunya. Oh, sampai ke cicitnya juga Cicit, kali ya? ya bener. Oh, mungkin emang udah dari zaman bahla dulu ya, Iya. dari zaman perang lah istilahnya Iya. kita bilang ya. Oke nih Ki, nah kalau untuk dari tujuannya spiritual ini, Aki kan mengendalikan ya, jatuhnya ya, mengendalikan spiritual gitu ya. Nah, itu gimana sih? Atau tujuannya itu seperti apa? Tujuannya itu untuk menolong, membantu. Contohnya seperti apa Ki? Kalau boleh tahu. Contohnya, misalnya seseorang itu ada yang terkena guna-guna, gitu. Entah dia kayak contoh kecilnya kesambet. Kesambet itu kayak yang Kayak dia main di lokasi yang ada angker gitu, tempat ada penunggunya, lalu dia terkena di situ. oh jadi kayak kesenggol sih. Senggol gitu. Iya, jadi Iya. si penunggunya ini sebenarnya sama aja kayak kita ya. Kalau kita nggak kenal terus Nggak tiba-tiba kenal. disentil kupingnya kan Nah, marah gitu iya, kan. Itu bener, adalah kayak suatu gitu, salah teguran satu. dari Iya. si apa di dunia lainnya itu Dunia ya. lain, bener. Oh seperti itu ya Ki. Kalau boleh tahu juga nih Ki, apa sih manfaatnya untuk punya sesuatu ilmu ya, kita bilang ya, ilmu spiritual itu Ki? Manfaatnya ya seneng aja sih, bisa membantu sama gitu. Oh iya. Ya, membantu ketika ada yang minta bantuan, kita bantu gitu. Oh ya, ketika minta bantuan. Oke. Saya punya pertanyaan pribadi dari diri. Kalau untuk bantuan itu Ki, contohnya yang paling Aki mengesankan dalam diri sendiri itu membantu orang yang seperti apa? Membantu orang ya Yang mengesankan itu. yang mengesankan itu ketika seseorang terkena guna-guna gitu kan, itu sudah berapa lama gitu. Contohnya seperti apa sih guna-gunanya? Misal dikirim teluh lah, atau jarum lah, atau paku di kepala kah, atau gimana? Nah, salah satu seperti itu, kayak seperti apa namanya, kata kasarnya kayak disantet lah gitu. Nah itu Aki bisa. Alhamdulillah kebetulan emang atas izinnya gitu kan. Oh ya, atas izin Allah juga ya. Gitu.
dipilih buat membantu, kita bantu, dan akhirnya orang tersebut sembuh. Hmm, Oke Ki, biasanya kan kalau di dunia spiritual ini ada biaya juga gitu sih? Atau emang sepenuh dari hati, seikhlasnya aja atau seperti apa? kalau untuk saya sih sukarela aja membantu gitu, Sukarela aja. tanpa memberikan nominal gitu. Jadinya si istilahnya Aki ini membantu tanpa pamrih lah Iya. gitunya ya. Karena di situ lebih tajam kan. Iya sebenarnya emang nggak boleh juga Nggak sih. boleh. Karena kita udah punya kita udah orang pilihan, punya suatu kelebihan dan kita pergunakan untuk berdasarkan metodenya yang bisa dibilang uang. Betul kan? Iya. Bukan keikhlasan. Keikhlasan. Iya kan? Jatuhnya nanti malah tumpul sebenarnya. Tumpul, Betul kan? Iya. Nah, iya. Pikirannya uang terus. Iya kan? Sekalinya ngobatin walhamdulillah sejuta ya. Gitu kan. Ini pasti udah berpandang-pandang aja lah sama. Iya. Oke, untuk selanjutnya Ki, ya kan? Apa aja hal-hal yang bisa menjadi dampak di keluarga? Untuk resikonya sih itu dampaknya ya kita juga harus memahami gitu. Apakah ada yang ada yang sirikah sama kita, ada yang nggak suka kah gitu. Itu dengan sendirinya kita langsung ada yang memberitahu gitu. Ada yang memberitahu dengan sendirinya. Dengan sendirinya. Oh, contoh misalnya istilah ya aneh ya kan, misalnya bisa begitulah ya kan, bisa spiritual gitu ya kan. Terus aneh nyerang ente, itu ketahuan gitu. Ketahuan. Dengan cara apa? Mungkin di situ ada banyak metodenya sih. Entah dari lingkungan yang kita itu ada keanehan. Contohnya? Contohnya? Oke, sepertinya saya ngirim santet teluh ke situ. Teluh. Nah itu ada bukti-buktinya, misalnya buktinya entah ada kelabang yang lewat gitu. Oh itu suatu metode. Iya. Ini juga apa? Itu tanda juga. Tanda. Oh berarti kalau misalnya aneh diberakin cicak itu apa? Oh itu berarti kudu mandi lagi. Kudu mandi lagi, iya. Ya, karena diberakin cicak ya. Kita bercanda dulu biar nggak serius-serius banget anjir ya kan. Gue ngeri. Gue takut banget asli. Jadinya ya emang kalau bisa dibilang ya, gue tipikal orangnya ya takut sih ya kan. Makanya juga gue buat menanyakan hal yang lebih serem itu kayaknya gimana ya hati ya, siap aja sih ya kan. Mungkin gua akan bertanya yang simpel-simpel aja sih gitu kan. Oke Ki, mungkin apa aja nih hal mistis yang dialami Aki nih setelah mempunyai suatu ilmu spiritual yang dari keturunan Aki? Ya jadi saya juga suka aneh gitu ya. Setiap saya jalan gitu di suatu tempat, nah ketika itu ketemu nih seseorang gitu. Ternyata maksudnya itu orangnya nggak kenal? Nggak kenal. Ternyata orang tersebut itu ada salah satu orang keturunan juga gitu maksudnya. Mungkin dia sudah mendalami dari keturunannya dia itu, sampai dia bisa merasakan, oh ini satu jalur sama gua gitu kan. Oh istilahnya. Iya. Itu tapi orang itu nggak kenal nih? Nggak kenal. Dan yang sering saya temuin orang-orang itu pertama dari harumnya yang mereka mereka bilang ini ada harumnya, harum khas dari leluhur ini gitu misalnya. Oh mereka udah tahu langsung. Dan itu wanginya berbeda-beda setiap orang yang saya temuin, yang mereka tahu gitu. Itu di daerah mana bang? Ketemunya orang itu? Boleh diceritain nggak sih? Ya biar seru aja. Kan? Oh jadi itu di daerah saya tuh kan ada suatu pengajian gitu kan. Ketika ngaji dia merasakan ada suatu energi, ada suatu
Lalu ngaji. Mm-mm. Emang ini kan ini spiritual, bukannya spiritual tuh yang saya tahu ya, bukannya spiritual itu adalah julukannya apa ya? Kalau buat orang awam kayak saya ini tidak pakai ngaji atau gimana? Oh, itu itu harus dipakai dengan ngaji Oh, berarti jatuhnya putih. putih. Oh. Kalau yang nggak pakai ngaji berarti dia apa namanya memakai ilmu. Mm-mm. Mungkin kayak nyembah Ya. gitu ya, lebih kayak ke gunung atau ke apa batu atau kuburan gitu istilahnya ya. Iya. Boleh diceritain nggak bang yang tadi tuh iya. kan daerah mana nih ketemunya ente nih ya kan? Ya, saya kasih tahu untuk daerahnya ya, daerah misalnya Pas bertemu orang tersebut ya awal mula menyampaikan gitu. Kayak gimana sih bang? Jadi dia membaca, dia bisa membaca tuh dari suatu energi, suatu rasanya, suatu penciumannya, dan jalurnya pun dia memahami di situ. Gitu. Lanjut. Dia mencari-cari ini energi dari mana sih? Ini rasanya yang saya itu orang kan banyak tuh di pengajian tuh kan. Betul. Kebetulan saya lagi ngobrol juga tuh sama kiai-kiai di situ kan. Nah orang tersebut nungguin sampai sepi, sampai cuman ada 3 orang dah, itu ada kiai ya, 3 orang, masuk saya di situ, dan dia nyamperin, dan dia bilang, ini ada yang ini kayak sejalur sama saya nih kan. Oh dia langsung tiba-tiba kayak gitu. Terus lanjut dong. Saya cium wanginya, kok ini wangi kayak dari sini gitu kan. Maksudnya dari leluhur yang ke sana gitu. Dan itu udah mendekat ente atau belum? Itu langsung nanya ke saya tuh. Terus lanjut. Dan itu, Anda dari sana ya? Saya bukan, soalnya saya di sini. Enggak, maksudnya boleh itunya leluhur ya gitu tadi. Kita jalur sebut ya. Daerah aja Daerah deh, ya. jangan leluhur ya. Daerahnya daerah misalnya daerah ada yang banyak sih, banyak yang setiap orang ketemu itu berbeda-beda. Dia ngeliatnya yang pertama dia nanya itu, ini kok jalur selatan gitu kan. Lanjut. Pas dia nanya jalur selatan, ini satu jalur sama saya katanya. Ini mah sadulur saya begitu. Oh itu tiba-tiba gitu? Iya. Cara nggak langsung dan nggak kenal itu ya? Iya. Terus lanjut, kayak seru juga ya. Lanjut. Nah ketika itu, aduh, selatan ya. Saya belum pernah sono. Ujung-ujung saya pengen napak tilas sono, belum pernah saya gitu. Oh emang kelahiran di mana? Saya kelahiran di Cilacap. Cuman kalau ke daerah selatan tuh belum gitu. Belum napak lah ya. Belum napak istilahnya. gitu. Selatan kan Banten gitu. Belum pernah napak ke sana. Ya mungkin emang udah jalurnya ya istilahnya ya kan, dipertemukan oleh orang-orang yang paham gitu kan. Yang lebih paham dari kita. Dan di situ langsung Aki mendalami atau gimana? Dan di situ seiring berjalan waktu emang saya lebih banyak sih di setiap keluar entah lagi menanganin pasien, entah lagi ngaji juga gitu. Entah lagi ngobatin gitu. Subhanallah. Lagi pernah gak sih Aki ngobatin orang dan itu bisa dibilang notabene orang tersebut terkena santet atau kutukan yang benar-benar sangat menurut Aki itu susah. Pernah gak? Pernah. Sampai benar-benar itu beberapa bulan baru sembuh. Pernah. Itu disebabkan karena apa? Itu dia oleh kiriman juga sih, bisa dibilang gitu. Kiriman. Lanjut. Jadi dikirim, entah dia ngirim media pakai yang pas dimakan tuh muntah lagi, entah di dalamnya pakai paku, entah apalah, itu nggak ngerti ya. Kok gitu. bisa ya? Kan itu di luar nalar nih. 4 bulan dia nggak kena nasi. Jadi dalam sehari nih makan sesendok, keluar lagi. Sesendok? Dan itu keluar lagi? Keluar lagi. Itu seperti apa badannya?
wah kurusnya lebih kurus dari saya. Tulang semua udah. Padahal dia itu ahli ibadah dan dia itu bisa dibilang marbot itulah ya, marbot masjid. Oh, mungkin pengurus masjid, Pengurus ya kan? masjid. Lebih sering di situ. Tapi sebenarnya itu nggak kelihatan ya jatuhnya, Nggak kelihatan. ya kan? Iya, iya. Dan yang namanya spiritual kan nggak kelihatan ya. Ki, kalau boleh tahu, aneh juga kan Aki kan suka ngobatin orang nih ya. Ya. Sehari berapa sih pasien? Sehari kadang bisa apa namanya? Ya kalau lagi kebetulan datang banyak sih bisa ada 20 Ya alhamdulillah ya. gitu ya. Terus kadang kalau lagi sedikitnya ada 5 orang. Itu setiap hari. Setiap hari. Setiap hari. Kadang juga ada yang minta, "Bang, datang ke rumah," gitu. Walah. Dan Ya, Aki saya nyamperin. ngatur waktu deh tuh dalam sehari. Wih, kalau 5 orang, kalau menurut saya ya, Iya. kalau 5 orang sehari, kalau dia cuman ibaratnya disentil setannya doang, mah kayaknya 5 menit juga kelar ya. Iya. Tapi kalau disantet atau dibantai sama jin gimana? Ya orang itu mungkin disuruh datang ke tempat Aki kali ya. Iya, bisa. Iya kan? Kayak ada yang datang, ada yang kita yang disuruh datang gitu. Tapi Aki juga ini punya guru gak sih? Kalau dikata guru itu banyak sih. Jadi saya Maksudnya pedoman sekarang ini Aki punya guru atau enggak? kalau saya sih berguru pada alam aja. Wah, baik deh. Hebat nih. Anjay. Oke Ki. Tadi ini yang tadi kita lanjut kali ya dari masalah si pasien yang makan apa nasi sendok itu ya. Itu emang bukan penyakit medis. Dia sudah ke dokter, sudah sudah banyak ke dokter tuh. Cuman makanya saya bilang coba ke dokter, dicek, di ronsen, di ini nggak ada penyakitnya. Nggak ada. Ada. Atau benda-benda kan kalau biasanya ronsen ya, kalau benda-benda kayak misalnya kayak ada cacing atau ada paku dan bahkan rambut pun itu kedetek ya. Iya. Kalau di ronsen ini nggak ada. Nggak ada. Itu kiriman apa ya gitu? Kalau itu kiriman dari hal gaib gitu ya. Gaib di dunia mah nyata, cuman di apa namanya? Dilihat nggak ada. Gitu. Dilihat nggak ada. Padahal itu nyata. Astaga. Kok bisa ya? Jadi gua berpikir nih Ki kan. Apa ya pikiran gue kayak anjir ini masuk akal atau enggak? Iya bener. Ya kan? Tapi kalau gue pikir-pikir lagi, kita dilahirkan di dunia ini juga emang udah di dua alam ya. Dua alam. Betul, itu juga disebut di dalam Al-Quran, betul kan? Bener. Iya kan? Iya. Nah, makanya kita itu hidup itu udah berdampingan dari lahir kan? Iya. Bener ya? Kalau misalnya kita dibuka nih matanya, nah itu kita berdesak-desakan itu. Iya sebenarnya ya. Oke, paling jauh ngobatin pasien Aki itu kemana? Paling jauh ke kota Cirebon. Di jalan Sungai Kalijogo. Jalan Sunan Kalijogo. Itu si pasien itu kenapa tadi? Si pasien itu kebetulan dia pun nggak tahu penyakitnya apa. Cuman pas saya tanya, saya nggak ada apa, kalau disentuh tuh nggak ada rasanya gitu. Loh, kok bisa? Maksudnya disentuh yang nggak ada rasanya itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti ya kita megang suatu apa namanya benda gitu apa, itu nggak terasa. Oh nggak, mungkin di dalam Aki mah nggak kedetek kali ya, nggak kedetek ya. Jadi mungkin hanya biasa aja kayak, wah ini nggak ada apa-apa loh, kayak gitu ya. Iya. Sebenarnya ya. Dia sudah ke dokter, sudah itu sama, itu nggak ada penyakit apa-apa. Kok bisa? Tapi dia, nah tapi tubuhnya itu sehat atau enggak dia? Tubuhnya dia merintih, sakit.
merintih. Cuman pas dia megang apa namanya, dipegang tuh nggak berasa dan nggak ada apa-apa. Mungkin maaf ya, si jin ini udah tahu kali ya. udah tahu. Atau ada. Kadang kalau kita ngobatin, si jin ini keluar. Oh, dia bakalan balik lagi. Ketika kita pergi, dia datang lagi. Nah itu kalau boleh tahu ilmu apa? Itu ya masih di media ilmu kiriman juga itu. Contohnya mungkin nggak senang gitu ya. Iya. Tapi sakti juga sih kalau nyampe. Istilahnya kayak maling jatuhnya. Iya. Kan didatengin sama polisi, ya kan? Dia pergi. kabur, ya kan? Iya. Nggak ada polisinya, dia begitu lagi. Itu yang jadi ngeledek gitu kan. Jatuhnya ngeledek ya, bener ya. Nah itu biasanya kalau Aki sendiri bisa gak? Ya kalau misalnya ngelakuin kayak gitu sebenarnya bisa ya, ya kan kita bilang bisa. Tapi kalau yang kayak gitu, saya juga baru tahu nih kayaknya asing banget di kuping saya gitu kalau nyampe dia di dalam diri nyakitin diri kita nih misalnya kan, terus ada orang yang mau ngobatin kita dan dia tiba-tiba keluar sendiri. Mendingan Aki aja tidur bareng dia. Sekali gitu biar dia pergi kan. Iya. Kita bercanda dulu biar relax. Oke. Tegang banget gue. Asli. Soalnya lebih serem aja sih menurut gue. Iya. Gue juga kayaknya agak-agak merinding juga mau nanyain. Oke, itu kan yang paling jauh ya. Iya. Coba kita lanjut aja lagi ya. Ki, kalau ilmu spiritual ini dampak ke keluarga itu ada gak sih? Dampak ke keluarga. Contoh ke orang tua kah, atau ke adik kah, atau ke istri kah? Dampak kalau misalnya untuk dampak sih ada ya? Pasti ada. Tapi tergantung kepekaan kita di lingkungan rumah. Jadi kalau misalnya emang udah ada sesuatu yang janggal di keluarga, akhirnya langsung turun gitu. Iya. Dan itu bersifat sering atau rajin sekali. Ya kan, kalau sering kan bisa dijeda-jeda, tapi kalau misalnya rajin itu udah kayak makanan sehari-hari. Iya. Kayak gimana setiap hari? Kalau saya sih kadang kalau di dalam lingkungan itu ya saya diam, cuma saya lagi ngebaca, ada sesuatu ini nih gitu. Dengan sendirinya dia refleks, ada gambaran gitu. Oh, tiba-tiba udah ada gambaran aja nih. Iya. Bahwa si misalnya adik gua, kena nih ya kan, nih kiriman dari ini A B C D ya, semisalnya gitu ya. Ki, ini yang gua mau tanyain juga nih, ya kan. Kan situ sama alam ya jatuhnya. Iya. Pernah bertapa gak sih? Bertapa. Ya kayak gunung kah atau di air terjun tadi. Kalau betapa sih enggak. Tapi kalau untuk meditasi ya. Meditasi. Jadi kita pasrahin semua tuh. Sama kita menyatu dengan alam. Oh, jadi pokoknya udah sesungguhnya diri ini itu udah ke alam aja lah. Gitu. Kita ibaratnya nggak mikir kosong lah istilahnya, biar alam yang menentukan semuanya. Kalau di bahasa Cina itu Kundalini. Bahasa Cina nih, berarti siang-siang maling. Itu di zaman Nabi sih ada sih itu. Oh, di zaman Nabi udah ada kisahnya ya. Gitu. Itu juga saya terusin. Ternyata ke alam itu meditasi gitu kan. Masuknya di sini. Nah, itu secara tidak langsung kan akhirnya meditasi nih. Iya. Itu pasti kan diem, ya kan? Dan itu tiba-tiba kayak rasanya kayak gimana gitu, kayak ada yang misalnya si jin gondrong nih masuk dalam dak, ya kan? Itu rasanya kayak gimana? Kalau untuk makhluk-makhluk itu mah enggak menyerang. Enggak nyerang? Enggak. Jadi cuma contohnya kayak gimana gitu, dia ngajak ngobrol kah atau gimana? Kalau kita lagi meditasi nih, justru yang ada itu ada gambaran-gambaran. Gambaran-gambaran siapa nih yang lagi nggak suka sama kita nih? Siapa nih yang lagi
benci sama kita nih gitu. Itu kegambar semua. Paling mungkin ke muka ya. Iya. Jadi kan bukan tenang. Oh nih si Anu lagi ke rumah si Anu nih, lagi ngomongin gitu. Ketahuan. Subhanallah ya. Iya. Nah kalau itu jarak jauh tuh ya. Ya kan. Kalau misalnya jarak jauh gitu, gue kayaknya harus belajar deh sob. Bener gak sobat Wahyu? Tapi gue juga nggak ingin sih terlalu mendalami banget. Cuman hanya ingin sekedar pengen tahu gitu ya kan. Ki, gue mau tanya lagi nih kan. Ya kita ini sharing-sharing aja. Iya. Serangan apa sih yang paling rumit gitu buat obatin atau keluarin atau gimana gitu kan? Nah, jadi ada suatu penyakit di dalam tubuh pasien itu sakitnya seperti kayak apa? Ditusuk jarum. Maksudnya? Kayak ditusuk jarum di badan gitu. Yang paling ini gitu. rumit? Iya, di situ. Cuman pas kita pencet di titik yang sakitnya, dan dia pindah lagi. Oh lari-lari ya? Lari-lari ya, di dalam tubuh. Sebenarnya kalau di dalam tubuh itu, dia itu bentuknya benda kah atau suatu energi kah atau kalau untuk itu apa namanya, jin itu kan ada di dalam darah. Darah? Lanjut. Ngalir di dalam darah. Ketika itu dia menyerang masuk ke dalam darah itu, ya itu dia bisa kemana-mana itu di dalam tubuh. Kalau misalnya kita contoh jinnya di ujung kelingking ya kan, pindah ke jempol gimana? Iya. Sulit dia begini ya? Iya. Lah iya ya. Dia jadi cepat begini ya? Iya. Oh jadi di darah dia itu bukan, jinnya itu bukan di tulang atau di urat nadi atau gimana gitu bukan ya? Walah, baru tahu gua sob ternyata tempat dia bersarang gitu ya di dalam. Nah ya kalau yang bersarang-sarang gitu gimana? Di mana tuh? Yang paling sering aku temuin? Yang paling sering dia di tempat yang nggak kelihatan. Contoh misalnya di mana? Di bawah ketiak lah gitu. Ya, maaf, yang nggak kelihatan. Lah di kemaluan juga. Di kemaluan juga. Anjir. Iya. Seriusan? Iya. Beneran? Paling sering diserang ke situ. Di kemaluan? Dan situ ngobatin Ki? Ya kalau untuk saya sih langsung sama si pasangannya tersebut. Oh, ngobat yang dia. Iya. Oh, kalau si dia pasangannya yang saya dari belakang udah gitu. Oh. Jadi nggak megang langsung maksudnya. Aneh pikir kan misalnya ada di Anu ya kan dibilang kita bisa bilang baso lah ya kan. Kirain aku sendiri gitu yang nyentil kah atau apa kan. Iya, refleksnya gimana ya bener. Kan di luar nalar kan. Bener. Dan gue juga baru tahu Ki. Tapi sebenarnya sulit juga kalau misalnya emang di ya kan. Iya, benar. Ki situ buka ini enggak sih? Apa kayak padepokan gitu atau ngajarin orang gitu gak sih? Ya kalau boleh mah ya kan. Ilmu turunin dikit kayak yang bagus-bagus gitu Ki. Gitu. Tapi nyamperin ente-nya jauh Cilacap. Paling kalau saya sih ngasih suatu suatu ilmu gitu. Maksudnya suatu pengetahuan lah untuk orang ingin belajar kayak gitu. Yang pertama sih dia harus mandi junub. Ya, yang pertama itu pembersihan jasad. Oh, pembersihan diri lah istilah. Oke. Setelah pembersihan jasad, lalu nanti dia sholat, itu sholat tobat. Oh, sholat tobat. Pembersihan di dalam jasad. Gitu. Banyak sih ilmunya. Kayaknya biar nggak tegang, ngopi dulu kayaknya. Wah, udah aneh. Iya bener. Ini kopi yang iya kopi yang begitu pokoknya. Iya. Udah paling pahit dah di bumi ya kan. Emang saya paling nggak suka sih pakai gula gitu ya. Lama ngapa Ki? Udah pahit soalnya. Hidup. Iya bercanda Ki kan. Ya pahit hidup itu tak seindah pahitnya kopi sob.
Kalau pahit kopi mah kita telan juga. Ya. Mantap. Pahit juga emang? Enggak. Enggak. Kira sama kopi. Enggak, Ki. Saya kalau kopi pahit mah nanti bisa mencak-mencak, Ki. Mencak-mencak. Iya. Boleh deh, gitu lagi saya. Nah, jadi istilahnya kalau aneh mah ngopi nggak terlalu suka banget, ya. Nggak sering juga ngopi ya kan. Tapi kalau ngeteh tawar ya kan. Tapi es ya berbentuknya es itu paling rajin kita. Makanannya makan nasi bebek satu nih ya kan. Itu es tawar saya mesennya 3. Es teh tawar itu. Tawar ya. Jadi emang karena enak aja sih menurut saya kan. Atau ya kalau saya lebih sering kopi hitam. Kopi hitam tuh bisa sampai 10 gelas kayak sehari. Buset. Iya. Beneran. Lah nasi. Pondasi gimana pondasi? Nasi kadang dari subuh nih makan ntar jam 6 sore. Puasa, Ki? Puasa? Emang dari sononya begitu. Lagi muasain apaan? Lah buset. Lah sob, lu cobain sob. Dari subuh. Bukannya, ya istilahnya kayak kita puasa aja ya kan. Ya kan, dari subuh lu sahur ya kan. Lu tiba-tiba makan nanti di jam 6. Lu kuat? Ya kuat sih sebenarnya. Ya kalau gue mah nggak mau maksain diri aja. Kurus gue batin. Enggak ya. Ya kan, oke, Ki. Mungkin ada ini gak sih yang gue tanyain efek-efek dari Aki nih. Efek yang paling apa ya? Bukan paling sih, maksudnya yang paling sering banget Aki alamin, atau dari penyakit K, atau dari tanda-tanda kelabang kan tadi kan udah ya, tanda kayak gitu. Nah, ini coba efek-efek dari si Aki ini kayak mana sih? Yang sering rajin setiap hari Aki temui. Yang sering rajin ya paling ada yang singgah-singgah aja sih. Singgah-singgah entah dari makhluk inilah gitu. Kayak makhluknya itu contohnya seperti apa? Mungkin boleh agak kencangan dikit. Kayak apa namanya? Kayak misalnya si rambut panjang lah gitu kan. Kita bisa sebut tante gitu. Atau si hitam. Wele. Iya. Hitam sob. Hitam. Matanya merah. Matanya merah bener. Dan kuku dia punya cakar ya kalau nggak salah. Iya bener. Bener. Nah, itu Ki. Nah oke, kita bahas ya masalah kayak gitu ya. Nah kalau si hitam ini biasanya dia tuh tidak sukanya kalau kita itu ngapain? Si hitam itu nggak sukanya ketika kita diri kita itu bersih. Oke, mungkin yang kencing sembarangan kah ya kan, atau ngomong yang jorok-jorok kah, atau di suatu tempat ya yang tertentu. Itu juga mungkin bisa. Itu bisa juga. Itu juga bisa. Karena itu mengundang dia gitu ya. Mengundang dia karena dia bisa mengetahui di dalam diri manusia, tapi yang manusia itu nggak tahu. Berarti dia punya indera 12 ya? Kalau kita bisa bilang. Iya, bisa. Kalau manusia kan indera 6. Lah ini kan indra 12. Iya. Ya Ki, gue semakin tegang nih kan. Istilahnya kita bikin relax aja gak sih? Iya, siap. Bener. Oh ya biar gimana, biar kita pecah suasana aja. Bener. Biar kita pecah suasana. Aduh kan. Taruh Ki. Kayaknya dada gue nyesek ya. Apa ada benturan? Nggak tahu, tiba-tiba banget nih, sob, anjir. Gue nenangin dulu, makanya biar gue relax dulu aja. Tar dulu. Biar gue tiba-tiba banget kayaknya langsung gitu kan, gue mau ngomong jadi kayak ada yang hantem gitu ya. Iya. Dia bukan lebih apa kayak ada musuh? Ya nggak tahu lah. Pokoknya kalau saya mah intinya hidup di dunia ini tidak pernah mau ngusik orang, dan saya juga tidak mau diusik. Iya benar. Kalau saya diusik sama orang ya biar orang aja lah yang musik saya gitu. Istilah kalau buat di dunia spiritual ya nggak apa-apa lah ya kan, biar orang itu aja. Kalau saya cuma ya bisa
tawakal aja sama Allah gitu Iya, kan. emang harus kayak gitu. Ya ngobrol aja lah, ngadu sama Allah kan. Iya. Di jam 12 jam 1 malam kan mendekati jam 1 kan Iya. ada apa kurang gitu kan, Iya. udah pasti dijawab sama dia karena kan emang mediasinya adalah sama Iya, gitu kan. benar. Ya, nah dan lanjut lagi ya kan, habis dari sini ini mau kemana sih Ki? Kira-kira? Kebetulan habis dari sini tadi saya ketemu 4 pasien. Masih ada 1 pasien lagi sih. Oh ini masih nyempetin. Masih Ini ada nyempetin satu ke sini dulu. Iya. Subhanallah Ki. Makasih banget, makasih ini sob. Ini Ki Abre ini ya kan, dia masih bisa-bisanya nyempetin waktu ke gua nih sob. Saya betapa ya terhormatnya lah diri gua ya kan, tim juga lah ya kan. Ya, subhanallah lah ya kan. Ki mungkin gue punya pertanyaan terakhir nih Ki. Boleh. Yang masih di luar nalar ya. Di luar nalar. Tapi gue deg-degan banget ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Tenang. Kayak gimana ya, tiba-tiba agak-agak sedikit gue bilang langsung ngeblank gitu kan. Terus dada kayak gitu ya. Subhanallah lah ya kan. Relax. Ya relax dulu mungkin gue ya. Gue punya suatu pertanyaan. Kalau misalnya ada orang yang menantang, oke, gue ceritain dah ya, Ki. Gue punya temen, dia itu nggak percaya sama yang namanya jin dan gaib. Nah, kok gitu? Nah, gue juga padahal gue udah ngejelasin ya. Iya. Gue udah ngejelasin nih ke dia nih kan, bahwa lu tuh terlahir di bumi ini udah berdampingan. Ki, gue pengen nih di next lain waktu atau di hari yang nanti Aki kosong lah istilahnya ya, bisa menyempatkan waktu sini. Mau gak Ki? Gue mau lu kesini dan gue mau nantang itu orang buat uji nyali karena kan dia nggak tahu. Boleh. Itu di tempat angker gitu ya? Iya. Tempat yang Gue punya nih tempat angker yang udah notabene dibilang warga lah katanya serem lah gitu ya. Nah, itu seperti apa sih lokasinya? Apa rumah? Oh, kayaknya lebih ke hutan. Iya, pokoknya ada rumput, ada pohon bambu segala macem deh kan. Lumayan lah Ki ya. Iya. Nah, gue cuma mau ngebuktiin aja nih ke dia nih bahwa lu tuh di dunia ini emang udah berdampingan gitu ya kan. Dan lu nggak percaya. Dan ya mana setan, dia bilang kayak gitu kan. Iya. Nantangin gitu ya. Nantang. Nah, gue di sini juga kan nggak punya yang namanya guru spiritual Ki. Di sini nih ya kan, di tim kita nih ya kan. Ki, boleh gak Ki, Aki mengisi sosok itu, menjadi guru spiritual buat dampingin kami buat ngundang Aki? Boleh, siap. Boleh ya? Kapan? Deal ya? Ya. Deal. Ya nanti saya bantu. Dan mungkin nanti pas saya kabarin Aki dulu kosong atau enggak di tanggal-tanggal tersebut. Kalau misalnya kosong, kita langsung gas ya Ki. Ya nanti di hari apa nih? Jadi ntar saya tutup dulu nih untuk ada yang konsultasi atau ada pasiennya gitu. Iya, boleh Ki. Makasih banyak nih Ki. Boleh, siap. Nggak apa-apa kan? Nggak keberatan kan? Nggak. Oke sob, itulah keterangan dari Ki Abray, ya kan. Dan gua juga punya orang yang akan menantang, bisa dibilang menantang buat uji nyali sob. Dan dia ini sosok orang yang tidak percaya sama dunia lain. Mau tahu sob kelanjutannya? Mungkin di next part nanti ya. Gua Muhammad Maliki pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.